Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam sarapan rohani hari Senin 7 Juli 2025 bersama dengan GKPB Jemaat Galangning yang Abian Base. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati dan urapi kami agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk renungan hari ini kita membaca dua bagian dari Alkitab. Yang pertama Mazmur 136 ayat 23. Firman Tuhan, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan bagian yang kedua dari Efesus 6 ayat 19 dan 20, berdoalah untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan hari ini yang menuntun kita dalam perenungan. Saudaraku, pernahkah mencium aroma dari kayu manis? Aroma kayu manis, sebuah rempah yang seringkali dikaitkan dengan kehangatan, dengan kenyamanan, dan bahkan kenangan manis. Tahukah saudara bahwa bagian yang paling sering digunakan dari pohon kayu manis adalah bagian kulit batangnya? Karena bagian ini memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bagian yang lain. Penampakan dari kulit batang kayu manis yang umumnya berwarna coklat hingga coklat kekuning-kuningan. Selain berfungsi sebagai cita rasa dalam masakan, kayu manis juga terkenal memiliki khasiat, yaitu mengobati infeksi saluran pernafasan, meningkatkan sirkulasi darah, mencegah penyakit jantung, bahkan meningkatkan fungsi otak hingga mengontrol gula darah. Kayu manis juga menyimpan pelajaran penting tentang cinta kasih dan pengorbanan. Betapa tidak, pohon kayu manis yang siap panen memiliki ciri-ciri seperti harus berusia 6-12 tahun atau memiliki diameter cabang minimal 5 cm. Memiliki warna daun hijau tua dan sudah tidak lagi muncul bunganya, yang menandakan bahwa tanaman kayu manis sudah cukup banyak mengandung aliran getah di antara kayu dan kulit sehingga kulit akan mudah dikelupas. Pohon yang siap panen ini kemudian ditebang dan selanjutnya proses pengupasan kulit kayu dan mengeringkannya. Dengan kata lain, supaya bisa memberi nafkah dan keberlanjutan hidup bagi para petani, dia juga memberi manfaat bagi banyak orang. Pohon kayu manis ini bersedia untuk ditebang. Refleksi kita hari ini dalam perenungan antara kayu manis sebagai simbol pengikat antara teks Mazmur 136 ayat 23 dan Efesus 6 ayat 19 dan 20. Ketika kita membayangkan aroma kayu manis yang begitu hangat dan menenangkan, kita membawa sebuah memori kenangan akan masakan ibu, minuman hangat di kala hujan, atau mungkin juga momen kebersamaan yang manis. Demikianlah Mazmur 136 ayat 23 mengingatkan kita pada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Kehidupan kadang membawa kita pada lembah kerendahan, di mana kita merasa kecil, lemah, bahkan terlupakan.
Mungkin kita sedang menghadapi kesulitan atau kegagalan pada saat ini. Mungkin kita sedang merasa diri kita begitu jauh dari Tuhan. Namun, seperti aroma kayu manis yang tetap tercium dan menghadirkan kenangan, Mazmur hari ini pun menegaskan bahwa Tuhan mengingat kita dalam kerendahan kita. Dia tidak meninggalkan dan melupakan kita. Kata kunci yang kita pegang adalah kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini sebagai sebuah janji yang kekal dan abadi. Ketika kita merasa terpuruk, ketika kita merasa tidak berharga, atau bertanya-tanya apakah Tuhan masih peduli, firman Tuhan hari ini menjadi pengingat yang manis seperti kayu manis. Ya, Dia adalah Allah yang peduli. Dia mengingat dan kasih setianya tidak pernah pudar, bahkan di saat-saat terendah kita. Seperti kayu manis yang mempermanis hidangan, kasih setia Tuhan mempermanis dan memberikan makna pada setiap babak kehidupan kita, terutama saat-saat sulit. Di sisi yang lain, kayu manis juga memiliki rasa yang kuat dan aroma yang khas. Kayu manis tidak takut untuk menonjol dan memberikan karakternya pada setiap hidangan yang tersaji. Begitu juga dengan panggilan kita sebagai orang percaya, terutama ketika kita ditugasi oleh Tuhan untuk membawa kabar tentang Kristus. Rasul Paulus dalam doanya dalam Efesus 6 ayat 19 dan 20 meminta dalam tulisannya perkataan untuk memberitakan rahasia Injil dengan keberanian. Frase dengan keberanian adalah sebuah frase yang menjadi kunci dalam teks ini. Memberitakan Injil tidak selalu mudah. Ada kalanya kita menghadapi penolakan, ejekan atau bahkan penganiayaan seperti yang dialami oleh Paulus. Bahkan menjadi utusan yang dipenjarakan. Tapi dia tetap rindu untuk bersaksi dengan keberanian. Seperti kayu manis yang memiliki rasa dan aroma yang kuat, maka Injil pun juga memiliki kuasa yang kuat untuk mengubah hidup setiap manusia. Kuasa Injil bukanlah sesuatu yang hambar dan samar. Karena itu kesaksian kita haruslah otentik dan memiliki dampak yang jelas seperti aroma kayu manis yang khas dan mudah dikenali. Seperti kayu manis yang memberikan karakternya pada hidangan yang tersaji, kita juga dipanggil untuk berani menyatakan kebenaran dan kesaksian hidup tentang Injil. Bahkan ketika lingkungan di sekitar kita tidak mendukung. Saudaraku, Paulus tidak meminta agar dia tidak dipenjarakan. Paulus meminta diberi keberanian untuk memberitakan Injil, bahkan dari balik jeruji. Keberanian ini datang dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Dan jika Tuhan sanggup mengingat kita dalam kerendahan kita seperti Mazmur 136 ayat 23, maka Tuhan yang sama juga sanggup memberikan kita keberanian untuk bersaksi tentang kasih setianya. Dan renungan hari ini mengajak kita untuk selalu mengingat kehangatan kasih setia Tuhan yang tidak pernah padam, terutama pada saat kita merasa rendah dan terlupakan. Dan milikilah keberanian seperti kayu manis yang berani menonjol dan menyebarkan aroma kebenaran Injil bahkan di tengah tantangan. Kiranya sajian kayu manis hari ini mengingatkan kita tentang pengorbanan dan cinta yang tulus, yang menginspirasi kita juga untuk bersedia memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hidup kita. Saudaraku, selamat merayakan kehidupan dalam setiap gumul juang, dan mari kita menjalani hari ini dalam pengharapan seperti kayu manis yang selalu memberi rasa dan memberikan kenangan akan setiap hidangan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami menghayati cinta kasih-Mu yang tak lekang oleh waktu. Engkau juga memberikan kami sebuah pegangan dan tuntunan untuk berani menyatakan iman kami secara otentik dan mewartakan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kami dengan sesama. Seperti kayu manis yang menjadi simbol melekat akan cinta kasih dan pengorbanan,
Kami pun juga mau Tuhan Engkau bentuk seperti kehendak-Mu yang memiliki otentik iman dan keberanian menyatakan kasih setia Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan dan menyatakannya terlebih dahulu bagi kami. Tuntun dan sertai kami Tuhan dalam setiap gumul juang kehidupan yang kami hidupi. Dan apabila saat ini kami sedang mengalami dan berada dalam titik terendah, Tuhan kami percaya Engkau tidak pernah berpaling dan meninggalkan kami. Engkau selalu mengingat kami dan menjadikan kami kuat dan pengharapan. Kami serahkan hari ini ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan biarlah damai Tuhan senantiasa hadir dalam setiap rema kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.